Oke, Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Panjang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Panjang sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik juga Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, Bu Imas, untuk coaching Ya, nanti bagaimana nih persiapannya? Sudah mantap kan? insya Allah sepertinya sudah Pak. Sudah siap. Oke, Alhamdulillah kalau begitu. Terus kira-kira alur apa nih yang mau Ibu gunakan nih? Nah, insya Allah saya akan menggunakan alur Tirta Pak. Mana alur Tirta itu akronim dari T-nya itu berarti merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Pak. Oke, bagus sekali tuh Bu. Dan untuk kompetensinya sendiri gimana Bu? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam alutsista itu ada tiga kompetensi ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot, dan yang terakhir memberdayakan coaching. Itu, Pak. Oke, sip. Terus dari ketiganya ada nggak yang mau Ibu lebih tekankan pada coaching hari ini Bu? Iya, Pak. Saya ingin lebih menekankan pada pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi Ibu lebih ingin menekankan pada pertanyaan berbobot. Kira-kira kalau Ibu sudah bisa melakukannya, indikator ketercapaiannya apa nih, Bu? Indikatornya adalah saya mampu memberikan pertanyaan terbuka kepada coaching yang berasal dari mendengarkan aktif, Pak. Oh, gitu ya. Itu bagus sekali, Bu. Oke, kelihatannya Ibu sudah sangat siap untuk melaksanakan coaching hari ini ya, Bu ya. Insya Allah, Pak. Sekali lagi, saya mohon bantuannya untuk mengobservasi saya dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan coaching saya ya, Pak. Siap, insya Allah, Bu. Selamat melaksanakan coaching ya, Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada coaching hari ini, Bu. Amin. Terima kasih, Pak, doanya. Sama-sama, Bu. Mangga dipersilahkan. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Imas. Gimana nih kabarnya, Bu Yuli? Sehat? Alhamdulillah lebih baik. Walaupun ada sedikit gangguan nih di ya biasa. Bu Imas gimana kabarnya? Sehat kah hari ini? Ah, Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Gimana nih, Bu? Kayaknya ada sesuatu yang sedang dipikirkan nih, Bu ya. Nah, Iya nih Bu, kayaknya. saya lagi galau nih, lagi bingung. Saya mesti kayak gimana? Oh, bingung. Bingung kenapa nih, Bu? Boleh ceritakan sama saya? Iya Bu, makanya saya menemuin Ibu karena saya ingin sedikit cerita ke Ibu tentang kegalauan saya. Jadi begini Bu, hari Senin yang lalu saya kan mengikuti pengimbasan tentang kecerdasan sosial emosional ya Bu. Nah, dari hasil pengimbasan itu, kepala sekolah itu ternyata mengambil kebijakan bahwa mulai minggu depan semua guru itu harus mengintegrasikan kecerdasan sosial emosional itu dalam proses pembelajaran Bu di semua mata pelajaran, di semua jenjang. Jadi saya bingung bagaimana saya harus berbuat nih, Bu. Oh, begitu ya. Jadi bingungnya di sana ya. Nah, sekarang jadi apa nih tujuan Bu Yuli mengadakan diskusi dengan saya? Iya, Bu, saya datang ke Ibu, saya ingin diskusi dengan Ibu. Saya rasa Ibu orang yang tepat gitu untuk saya mintain untuk mendengarkan curhatan saya, Bu. Nah, saya ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan kecerdasan sosial emosional itu dalam pembelajaran. Karena saya memahami secara keseluruhan, Bu, tentang bagaimana menerapkan KSE dalam pembelajaran itu. Oh, begitu ya. Nah, yang Bu Yulianti sudah ketahui tentang KSE itu apa, Bu? Yang saya tahu bahwa tujuan dari pembelajaran dengan mengintegrasikan KSE itu yang pertama adalah memberikan pemahaman, memberikan penghayatan, dan pengelolaan emosi, baik
emosi guru maupun emosi muridnya. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati kepada orang lain. Itu tentunya diawali dengan dari murid kepada murid. Nah, kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Sudah bagus sekali ya pemahamannya. Lalu yang membuat Bu Yanti masih bingung tuh di mananya nih? Iya, Bu, saya masih bingung. Nah, bagaimana kelima tujuan ini, apakah semuanya harus terintegrasi dalam proses pembelajaran satu kali tatap muka, atau bisa kita mana dulu nih yang lebih kita kuasai dulu, atau yang lebih urgen dulu kita terapkan dalam proses pembelajaran? Jadi Ibu bingungnya di situ ya. Jadi apakah keseluruhannya itu harus diintegrasikan ataukah Ibu bisa memilih salah satunya ya? Iya, Bu, itu yang membuat saya bingung. Kenapa saya bingung? Karena kalau diterapkan semuanya, saya rasa waktu pembelajarannya nggak cukup gitu, Bu. Kalau begitu, kira-kira nih indikatornya apa menurut Bu Yulianti ketika Bu Yulianti sudah memiliki pemahaman tentang mengajar dengan kompetensi atau muatan KSE ini? Saya rasa indikatornya sederhana saja sih, Bu, bagi saya. Saya mungkin indikatornya berhasil apabila saya sudah bisa mengajar dengan mengintegrasikan kecerdasan sosial emosional itu dalam pembelajaran dengan baik tanpa ada kebingungan atau hambatan apapun. Jadi kecerdasan sosial emosional itu sudah terbentuk dalam proses pembelajaran. Itu sih, Bu, menurut saya indikatornya. Oke, kira-kira nih, ada tidak di sekolah Ibu yang dapat dimintai bantuan terkait hal itu? Oh iya, Bu, saya baru ingat ya. Oh, saya bisa minta tolong, Bu, kepada Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian ada rekan-rekan saya juga yang sudah lulus jadi guru penggerak, Bu. Kebetulan Wakaseknya juga guru penggerak, Bu. Wah, mantap. Ide bagus, Bu, tuh. Nah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan nih? Mungkin pertama ya, Bu, saya harus meminta penjelasan lebih detail, lebih rinci tentang integrasi KSE dalam pembelajaran tersebut. Terutama yang tadi membuat saya bingung, apakah harus terintegrasi seluruhnya atau sebagian dulu. Nah, kemudian saya akan meminta sebagai praktik baik mungkin dari rekan-rekan bagaimana RPP yang mengandung kecerdasan sosial emosional tersebut, Bu. Nanti akan saya ATM, Bu. Ya, saya adopsi, saya tiru, dan saya modifikasi dari RPP yang diberikan oleh rekan-rekan saya. Luar biasa, Bu. Mantap tuh, Bu. Sepertinya kalau menurut saya itu bisa dicoba, Bu. Iya, Bu. Eh, jadi saya ingin cepat-cepat bertemu nih, Bu, dengan Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru penggerak yang lainnya supaya saya bisa lebih cepat memulai, Bu, pembelajaran KSE tersebut. Nah, mungkin kalau menurut saya, Ibu sudah mendapatkan pencerahan nih, seperti tujuan diskusi kita kali ini. Betul nggak, Bu? Iya ya, Bu, ya, sepertinya begitu. Alhamdulillah, berarti saya datang pada orang yang tepat ya, Bu, ya, kepada Ibu. Jadi saya mendapatkan pencerahan dari Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa nih yang kira-kira Ibu mau lakukan lagi? Ya, Bu, untuk memulai kalau punya niat yang baik maka harus segera dilakukan ya, Bu, ya. Saya akan langsung menemui rekan-rekan saya yang guru penggerak dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk melihat mungkin video-video tentang pembelajaran KSE. Saya yakin yang guru penggerak pasti punya, Bu, arsip-arsipnya. Kemudian saya juga harus mulai membuka-buka YouTube, Bu, untuk melihat-lihat pembelajaran yang menggunakan KSE itu seperti apa. Nah, itu bagus tuh, Bu. Oke, nah kira-kira kapan nih Bu Yulianti akan berbicara dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian akan meminta praktik baik dari rekan sejawat, dan juga ide bagusnya itu akan mulai searching ya Bu ya, searching video di YouTube ataupun mungkin googling ya.
tentang KSE itu. Iya, Nah, Bu. kapan nih kira-kira Bu Yulianti akan melakukannya? Secepatnya, Bu, insya Allah saya besok, manakala rekan-rekan saya punya waktu luang, maka saya akan meminta beliau-beliau untuk berbagi praktik baik kepada saya. Mudah-mudahan mereka bersedia ya, Bu, waktunya luang. Dan mungkin untuk melihat YouTube, saya bisa mulai dari nanti setelah selesai dengan Ibu, mungkin saya akan mencoba nyari-nyari di YouTube, Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi nih selain bertemu dengan wakil kepala sekolah, kemudian mencari di YouTube dan sebagainya. Apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya Bu, ketika mau melakukan suatu kegiatan, berarti saya harus membuat perencanaannya. Begitupun dengan proses pembelajaran. Maka langkah pertama yang menurut saya harus saya lakukan adalah saya eh, memodifikasi RPP yang sudah saya buat, di mana yang sebelumnya belum terintegrasi KSE, maka saya harus memodifikasi dan menambahkan RPP tersebut dengan kecerdasan sosial emosional. Luar biasa sekali nih Bu Yanti. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi apa nih yang Ibu Yuli sekarang dapatkan dari diskusi kita hari ini? Banyak sekali, Bu, setelah berdiskusi dengan Ibu, ternyata Ibu mengingatkan saya bagaimana dan apa yang harus saya lakukan dengan kebingungan saya. Yang pertama, saya memiliki semangat baru, keyakinan baru, kemudian bagaimana saya harus menyikapi suatu permasalahan sehingga saya menemukan solusinya, tidak terus-terusan bingung dan bingung. Begitu, Hmm, Bu. Alhamdulillah. Oke, terus supaya saya tahu progresnya gimana nih Bu? Nanti setelah saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru penggerak, dengan wakil kepala sekolah bidang akademik, mungkin kalau Ibu berkenan, saya ingin berdiskusi lagi dengan Ibu tentang apa yang saya temukan dari hasil diskusi saya dan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana mengintegrasikan KSE tersebut dalam pembelajaran. Semoga Ibu berkenan kalau nanti saya mengajak Ibu berdiskusi lagi. Insya Allah siap Bu. Insya Allah saya hari Senin ada waktu ya Bu ya. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi. Oke, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu. Sekalian mungkin nanti saya juga ingin bercerita seperti kelas apa yang ketika pembelajaran sudah mengaplikasikan KSE. Oke, baik Bu. Nanti Senin kita ketemu lagi ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak atas masukannya dan sudah memberikan saya mencari solusi seperti apa. Ternyata saya betul-betul tepat datang dengan Ibu sehingga saya mendapatkan solusi sehingga saya tidak bingung lagi dan beban saya menjadi ringan, Bu. Terima kasih ya, Bu, sekali lagi. Alhamdulillah, sama-sama Bu Yuli. Semangat terus ya. Sukses selalu Bu Yuli. Siap, Ibu. Terima kasih sekali lagi dan Ibu juga sukses dan sehat selalu ya, Bu ya. Saya Amin. permisi, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Enggak. Sampai ketemu di diskusi hari Senin, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Pak Njang. Baik Bu Imas, sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Bu karena proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar dan mantap. Oke Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya Bu Imas, sama-sama. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya di alur Tirta dan saya lihat sudah sesuai dengan alurnya tersebut ya. Luar biasa. 2 jempol buat Bu Imas. Hai, terima kasih Pak Njang. Oke Bu, tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol tentang indikator ketercapaiannya. Sekarang menurut Ibu nih, sudah tercapai belum tuh indikatornya? Nah, kalau menurut saya, insya Allah sudah, Pak. Di mana tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam lagi melalui mendengarkan aktif ya. Ya, sehingga Koci dapat diberdayakan, kemudian dapat tergali informasi-informasi dari Koci tersebut gitu. Oke, saya juga bisa merasakan bahwa Ibu sudah mendengarkannya dengan rasa gitu ya, Bu ya. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, dan Ibu juga bisa kelihatan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri si Koci ini sehingga Koci menemukan solusinya sendiri begitu, Bu. Dan pada akhirnya Ibu bisa memberdayakan Koci tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mungkin saya
tadi berjuang ya Pak semampu saya agar maksimal hasilnya. Iya, Bu. Ikhtiar itu memang tidak pernah mengkhianati hasil ya, Bu. Dan saya lihat tadi perjuangan Ibu begitu luar biasa, Bu ya. Saya kalau kasih nilai 1 sampai 10, saya kasih 9 buat Ibu. Mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Oke, Bu. Tadi Ibu sudah begitu baik ya melaksanakan coaching dengan Alur Tirta dengan kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan pada akhirnya Ibu memberdayakan coaching. Kira-kira di masa yang akan datang nih, ada nggak sih, Bu, kompetensi yang Ibu ingin lebih kembangkan begitu, Bu? Saya rasa PR-nya adalah bagaimana saya dapat lebih mengembangkan lagi kemampuan ketiga kompetensi itu. Karena ketiganya itu kan saling terikat dan terkait ya Pak ya. Jadi hanya dengan mendengarkan aktif saya dapat menemukan kata-kata kunci supaya saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Kemudian pada akhirnya menuntun Koci untuk menemukan solusi-solusi yang dibutuhkannya dan alhamdulillah akhirnya Koci pun menjadi berdaya dan dapat menemukan sendiri solusinya. Begitu, Pak. Oke, Bu, luar biasa sekali ya, Bu ya. Dan memang saya yakin Ibu akan mampu melakukannya karena saya lihat Ibu memiliki semangat yang tinggi dan tentu saja juga pengetahuan keterampilan yang luar biasa begitu ya. Bu Imas, saya yakin Bu Imas akan menjadi seorang coach yang luar biasa di masa yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama Bu Imas, dan saya rasa untuk hari ini cukup ya Bu Imas ya. Kita akan mungkin kembali bertatap muka nanti di masa-masa yang akan datang ya. Demikian untuk coaching hari ini ya Bu ya. Saya sebagai pengamat yang menjadi observer, untuk Ibu Imas sebagai coach yang melakukan coaching terhadap Ibu Yulianti. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Imas. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Sehat? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bagaimana juga dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik juga Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Yang penting kita sehat ya Bu. Amin, iya. Baik Bu Yuli, bagaimana persiapannya nih untuk coaching hari ini? Alhamdulillah sudah siap Bu. Insya Allah saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu. Alhamdulillah, sudah siap ya, mantap sekali Bu. Ya, baik Bu Yuli, kira-kira nih alur apa yang akan nanti Ibu Yuli gunakan? Insya Allah saya akan menggunakan alur tirta Bu. Ya, alur tirta itu merupakan akronim dari merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Wah, menarik sekali ya Bu, istilahnya. Nah, di dalam alur tirta itu sendiri ada kompetensi apa saja ya Bu? Di dalam alur tirta itu ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua membuat pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan koci. Begitu ya. Nah, kira-kira dari ketiganya itu kompetensi apa yang ingin lebih ditekankan oleh Ibu? Dari 3 kompetensi tersebut, saya ingin lebih menekankan pada kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Lalu indikator ketercapaiannya menurut Ibu seperti apa? Nah, indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif itu yang pertama, saya mampu memberikan ruang bagi coach untuk dapat merasakan dan memikirkan serta memutuskan jalan keluar atau solusinya sendiri dan meyakinkan bahwa coach itu memiliki kekuatan untuk mengambil solusi. Jadi kekuatan itu ada pada diri coach tersebut. Nah, baik, luar biasa sekali, Bu. Nah, kelihatannya Ibu sudah sangat siap ya untuk melaksanakan coaching hari ini. Insya Allah Bu, saya siap. Sekali lagi mohon bantuannya ya Bu untuk mengobservasi saya dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan coaching saya ke depannya ya Bu.
Insya Allah, siap Bu. Selamat melaksanakan coaching ya Bu ya. Mudah-mudahan proses coachingnya sesuai rencana dan diberi kelancaran serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya ya Bu. Sama-sama Bu Yuli. Mangga dipersilahkan Bu. Baik Bu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Minta waktunya sebentar Bu. Waalaikumsalam Pak Enjang. Oh tentu boleh Pak. Silakan Pak Enjang. Ada apa nih? Tumben. Sepertinya sedang ada yang dipikirkan oleh Pak Enjang. Iya betul Bu. Tapi sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya dulu ya Bu ya. Ini ada sesuatu yang mengganjal di hati saya Bu nih. Nggak enak banget rasanya Bu. Apa tuh yang mengganjal? Kok nampaknya serius sekali sesuatu yang mengganjal di hati Pak Enjang ini? Iya betul Bu. Jadi kemarin kan saya disupervisi ya Bu ya. Semuanya sudah saya persiapkan dengan baik ya begitu. Tapi pelaksanaannya menurut saya ada hal yang kurang begitu loh Bu. Menurut saya tuh kurang sesuai harapan saya gitu loh Bu. Loh, kenapa bisa tidak sesuai harapan? Kan Pak Enjang udah mempersiapkannya. Jadi gini Bu, saya kan waktu itu mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar murid begitu. Tapi karena saya merasa dinilai pada saat itu, jadi saya ini tuh kayaknya kurang fokus gitu loh Bu dengan apa yang sudah saya siapkan itu Bu. Nah, hal seperti apa yang menurut Bapak itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Panjang? Coba saya ingin dengar lebih jauh hal seperti apa yang tidak sampai tidak sesuai dengan harapan bagi Panjang. Iya Bu, jadi rencananya waktu itu saya akan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu akan melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk begitu Bu. Tapi ya kayaknya kok tidak sesuai harapan saya begitu loh Bu. Sangat bagus padahal ya proses pembelajarannya sangat berdiferensiasi sekali. Bagaimana Panjang menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya Bu, kan anak-anak itu gaya belajarnya berbeda-beda ya Bu ya. Jadi saya waktu itu tujuannya bagaimana caranya mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu dalam pembelajaran begitu. Jadi saya memberikan proses pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kadar sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Oh begitu nih. Jadi tujuan Pak Enjang berdiskusi dengan saya, meminta waktu saya sekarang ini untuk apa nih Pak? Iya Bu, saya ingin sharing dengan Ibu sekaligus ingin mendapatkan masukan gitu loh Bu ya, supaya saya tidak merasa gagal gitu loh Bu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin itu Bu. Oh begitu. Baiklah, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat ya Pak Enjang, mendapatkan pencerahan dan memiliki pengetahuan baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah Bu, saya yakin 100% bahwa setelah kita ngobrol hal ini, saya akan mendapatkan banyak hal baru yang membuat saya semakin paham dan lebih semangat dalam belajar ya, karena setahu saya Ibu juga pernah mendapatkan pengalaman yang lebih gitu ya, karena Ibu pernah mengikuti diklat PGP itu Bu. Oke, panjang bisa saja. Saya nggak biasa saja. Mungkin saya punya kesempatan lebih dulu belajar dari Panjang tentang pembelajaran diferensiasi ini. Hanya waktu Pak yang membedakan kita. Nah, tadi Panjang mengatakan bahwa proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, lalu apa yang dianggap tidak sesuai dengan harapan itu? Kondisi seperti apa yang tidak sesuai dengan harapan itu menurut Panjang? Iya Bu, jadi begini Bu, dalam diferensiasi konten dan proses itu kan murid di saya itu kan saya coba untuk memberikan proses pembelajaran berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Jadi yang audio itu saya berikan gambar bersuara begitu ya Bu ya. Kemudian mereka harus menuangkannya kembali dengan cara bertukar pendapat. Lalu untuk yang visual itu saya berikan PPT, kemudian mereka harus menuangkan kembali dalam bentuk yang lain ya berupa gambar gitu, atau tulisan. Sedangkan yang audio itu audio visual itu saya berikan dalam bentuk
video begitu ya Bu ya. Namun pada saat pelaksanaannya kok anak-anak itu lebih suka belajar dengan video begitu Bu. Oh gitu ya. Eh, nah, lalu menurut Pak Enjang sendiri, eh, pembelajaran yang diharapkan oleh Pak Enjang itu seperti apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Ya seperti tadi ya Bu ya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya aja, sesuai dengan materi atau konten yang saya sudah siapkan begitu ya Bu ya. Yang audio fokus dengan audio yang sudah saya siapkan, yang apa visual fokus dengan PPT yang sudah saya siapkan, yang audio visual juga fokus dengan video yang sudah saya siapkan begitu loh Bu. Tidak kemudian kok tiba-tiba jadi tertarik pada video semua begitu loh Bu. Hmm. Lalu menurut Pak Enjang sendiri, kenapa hampir semua murid itu tertarik pada video, bukan pada hal lain? Apa ya Bu ya? Mungkin kalau saya ingat-ingat sih ya Bu ya, konten yang lain kurang menarik mungkin ya Bu ya. Seperti misalkan yang untuk audio itu kan hanya eh, apa namanya tidak tidak kekinian lah gitu, tidak seperti yang video gitu. Kalau video kan materinya kekinian dan sesuai dengan zaman mereka gitu loh Bu. Sedangkan yang lain hanya sekedar suara dan PPT saja begitu Bu. Oh, jadi menurut Pak Enjang cara menyampaikan dan penampilan dari materi yang diberikan itu kurang sesuai dengan kodrat zamannya ya Pak ya. Ya, kayaknya sih begitu Bu. Mungkin kurang update kali ya Bu ya. Nah, lalu menurut Pak Enjang sendiri materi yang sesuai dengan kodrat zaman itu atau yang update sesuai dengan murid Pak Enjang itu seperti apa? Mungkin yang pada saat ini mereka itu sebenarnya sedang mengalaminya begitu ya Bu ya. Mereka mengetahuinya itu, mengalaminya dan mereka memiliki pemahaman yang lumayan dalam hal itu mungkin ya Bu ya, karena mereka mengalami dan merasakannya gitu. Oh, jadi materinya yang menarik itu yang mereka alami dan mereka rasakan ya. Nah, mungkin Panjang bisa tidak memberikan contohnya. Contohnya seperti apa gitu, sesuatu yang mereka alami dan mereka rasakan. Oke, jadi gini Bu, kan materinya tentang itu Bu, perubahan sosial dalam bidang ekonomi ya Bu ya. eh, itu dalam kontennya itu saya bisa menyisipkan gambar dan fitur tentang transaksi yang biasa mereka lakukan mungkin ya. Eh, Seperti uang digital. Bukan bukan apa namanya m-banking ya, mungkin yang bagi mereka itu kurang begitu familiar mungkin begitu Bu. Wah, boleh juga tuh Panjang ya. Jadi pembelajarannya sangat kontekstual ya dengan apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Mungkin Panjang juga tahu ya mereka paham lah kalau dengan uang digital dengan atau apa tuh namanya kalau sekarang tuh e-money gitu ya Panjang. Ya, ya betul Bu. Saya yakin seperti itu karena kan sekarang zamannya sudah begini ya Bu ya, agak berbeda begitu. Ya, mungkin Bapak sudah mendapatkan pencerahan ya seperti tujuan diskusi kali ini Pak. Ya, kelihatannya sih begitu ya Bu ya. Saya sudah mulai bisa memberikan bayangan-bayangan untuk proses perbaikan pembelajaran itu Bu. Nah, kalau Panjang sudah punya gambaran, sudah punya bayangan-bayangan gitu ke depannya mau seperti apa. Nah, selanjutnya apa nih yang akan dilakukan oleh Panjang? Kira-kira mau melakukan apa gitu Panjang? Oke, mungkin saya akan coba untuk berdiskusi dulu dengan rekan sejawat ya, terutama yang mengambil mata pelajaran yang sama. Biar nanti apa yang ide-ide yang sudah terpikirkan di saya itu bisa dituangkan secara lebih kreatif gitu ya, lebih menarik begitu ya Bu. Oh, dengan mendiskusikannya dengan rekan sejawat ya, dengan sama-sama guru mata pelajaran yang serumpun mungkin ya. Jadi nanti Panjang itu eh, hasilnya itu akan sesuai dengan harapan dan lebih kreatif gitu ya, apa yang Pak Ujang akan lakukan ke depannya. Begitu? Iya Bu, karena saya yakin kita itu kan
terbatas ya pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngobrol dengan rekan sejawat, saya yakin akan mendapatkan ide-ide baru gitu. Sehingga nanti proses pembelajarannya lebih bervariasi dan lebih kreatif gitu loh. Nah, lalu yang ajak untuk berdiskusi rekan sejawat tuh siapa lagi selain rekan sejawat? Kemudian mungkin Pak Anjang bisa mengembangkan media pembelajaran yang aktif, yang kreatif dan menarik tersebut. Siapa lagi selain rekan sejawat? Iya Bu, untuk lebih memantapkan eh, persiapan pembelajaran berdiferensiasi ini, mungkin saya akan berbicara dengan eh, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, karena kebetulan beliau juga sudah pernah mengikuti diklat PGP ya Bu ya. Kemudian supaya nanti saya bisa menyajikan materi itu dengan lebih baik begitu ya, dengan lebih kreatif, dengan lebih bervariasi, mungkin nanti saya akan minta bantuan dari tenaga IT ya Bu ya. Oh gitu ya. Nah, kira-kira Pak Anjang akan melaksanakan rencana itu kapan nih? Untuk bertemu dengan wakil kepala sekolah, untuk bertemu dengan tim IT. Iya, saya yakin besok bisa ya Bu ya, karena ada jam kosong ketika anak-anak sedang eskul Bu. Gitu ya. Oke lah. Diskusinya pasti seru ya Pak. Jadi Bapak sudah yakin dengan media pembelajaran yang dibuat itu akan sesuai dengan gaya belajar murid, sesuai dengan kebutuhan murid, dan tentunya lebih menarik ya buat murid. Iya Bu, saya yakin seperti itu dan sekarang saya sudah lega ya Bu ya, sudah plong rasanya karena dari obrolan kita, diskusi kita kali ini itu membuat saya eh, pikiran saya terbuka untuk apa sih yang harus saya lakukan begitu loh Bu. Diskusinya pasti seru ya Pak ya. Jadi Bapak sudah yakin dengan media pembelajaran yang dibuat itu akan sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan kodrat zaman murid-murid Bapak. Iya, insya Allah Bu, saya yakin begitu. Dan saya plong banget nih Bu, perasaan saya karena saya sudah menemukan eh, solusi-solusi dari apa yang tadi kita diskusikan itu Bu. Oke. Nah, terus supaya saya tahu progresnya Panjang sudah ada perubahan itu bagaimana nih Pak? Kayaknya kita harus ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin gimana kalau kita ngobrol lagi hari Senin Bu? Oke, hari Senin, Insya Allah saya bisa panjang tapi siang mungkin ya seperti sekarang ini. Iya Bu, pokoknya semuanya Ibu aja. Sekalian nanti saya bawa konsepnya ya Bu ya. Oke, Panjang. Eh, Hari Senin kita ketemu lagi. Saya sudah tidak sabar nih. Saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Pasti konsepnya sangat bagus, menarik, dan unik. Karena Panjang kan punya potensi yang luar biasa. Insya Allah Bu, terima kasih ya Bu ya sudah membantu saya untuk menemukan solusi-solusi yang saya butuhkan dan menghilangkan kebingungan saya, kegalauan saya dan lain sebagainya Bu ya. Oke, sama-sama Panjang. Semangat terus ya, pantang menyerah dan jangan lupa selalu bahagia karena dengan bahagia tentu akan menciptakan ide-ide baru. Siap, terima kasih Ibu. Ibu juga sama ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit ya Bu ya. Wassalamualaikum Oh warahmatullahi iya, wabarakatuh. silakan Panjang. Waalaikumsalam. Terus semangat dan bahagia. Siap. Silahkan Bu Imas. Ya, baik Bu Yuli. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ya, karena coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik sekali, luar biasa sekali nih coachingnya. Mantap pokoknya. Ya, iya Ibu, Alhamdulillah walaupun ada kendala-kendala Bu, tapi Alhamdulillah ya Bu bisa terselesaikan dengan baik. Iya Bu, tidak apa-apa. Ya baik Bu Yuli, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta dan saya lihat sesuai dengan alurnya ya Bu. Luar biasa sekali, 2 jempol buat Ibu deh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, sekarang menurut Ibu, apakah indikator yang tadi Ibu sudah sampaikan itu kira-kira sudah tercapai belum? Menurut saya sudah tercapai, Bu. Saya sudah mendengarkan aktif dan saya mampu memberikan ruang bagi Koci untuk dapat merasakan dan memikirkan
jalan keluar yang akan diambil olehnya sendiri dan meyakinkan bahwa kekuatan itu ada pada dirinya. Iya, betul Bu. Secara umum sudah baik ya Bu ya. Ibu sudah dapat mendengarkan dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan pada akhirnya Koci menemukan solusinya sendiri. Dengan kata lain, Ibu sudah dapat memberdayakan Koci. Terima kasih Ibu. Saya juga sangat berjuang Bu untuk mampu melaksanakan coach ini karena saya khawatir saya enggak mampu secara maksimal Bu. Iya, Bu. Saya melihat perjuangan itu luar biasa sekali, Bu. Dan jika saya memberikan nilai, kalau dari rentang 1 sampai 10, saya akan berikan nilai 9 deh buat Ibu. Karena Makasih Ibu Ibu. sudah sangat baik sekali. Iya, sama-sama, Bu. Nah, gini Bu, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching ya dengan Alur Tirta dan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan. Nah, adakah kompetensi lain yang masih Ibu ingin lebih kembangkan lagi, Bu? Menurut saya Bu, sarannya adalah bagaimana saya dapat lebih mengembangkan kemampuan ketiga itu, Bu. Karena ketiganya saling terkait dan terikat satu sama lain. Hanya dengan mendengarkan aktif, saya dapat menemukan kata-kata kunci yang dibutuhkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada akhirnya menuntun koci untuk menemukan solusinya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Sehingga koci menjadi berdaya begitu deh Bu. Jadi si kocinya merasa oh iya kemampuan ada pada dirinya dan dia memiliki potensi. Begitu, Bu. Ya, baik, luar biasa ya, Bu ya. Saya rasa demikian juga, Bu. Dan saya yakin Bu Yuli akan mampu melakukannya karena saya lihat tadi Bu Yuli sudah memiliki semangat dan tentunya memiliki keterampilan yang sangat baik. Dan pada akhirnya Bu Yuli akan menjadi seorang coach yang sangat luar biasa. Terima kasih, Ibu. Mudah doa Ibu ya, semoga saya terus mampu mengembangkan kompetensi saya dalam hal mendengar dengan baik. Ya, sama-sama Bu. Dan saya rasa cukup dulu ya Bu ya untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan kembali bertemu dan berdiskusi di masa yang akan datang. Dan demikian untuk coaching kita hari ini, saya selaku pengamat yang menjadi observer dari Ibu sebagai coachnya dan Panjang sebagai coachingnya. Demikian mungkin untuk coaching hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Panjang. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabarnya hari ini Panjang? Baik Bu Yuli, alhamdulillah kabar baik. Bu Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, baik Panjang, kalau tidak salah kan Panjang udah punya rencana mau coaching ya. Nah, bagaimana persiapannya Pak untuk ke pelaksanaan coaching tersebut? Iya betul sekali Ibu. Jadi insya Allah hari ini saya akan coaching dan insya Allah saya sudah siap Bu. Sudah mantap ya persiapannya. Mantap sekali Bu. Oke, alhamdulillah kalau persiapannya sudah mantap. Nah, untuk pelaksanaan coaching nanti alur apa yang akan digunakan oleh Bapak? Menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Jadi saya akan merumuskan tujuan, kemudian mencoba mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi dan bagaimana nanti untuk perencanaannya dalam bentuk tanggung jawabnya Bu. Wah, bagus sekali ya alurnya sangat runut gitu ya. Nah, untuk kompetensinya di alur Tirta itu apa saja, Pak? Seperti yang sama-sama kita ketahui ya Bu ya, bahwa kompetensi dari alur Tirta itu ada 3 ya Bu ya. Mendengarkan aktif, membuat atau memberikan pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coach Bu. Oke, dari 3 kompetensi tersebut, adakah yang secara spesifik ingin ditekankan oleh Panjang dalam proses coaching nanti?
Iya Bu, saya ingin lebih menekankan pada pertanyaan berbobot Bu. Oh gitu ya. Nah, lalu indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut menurut Bapak apa? Menurut saya indikatornya adalah saya mampu memberikan pertanyaan terbuka ya kepada coaching yang berasal dari mendengarkan aktif Bu. Oke, bagus itu Pak. Sangat bagus ya. Kemudian kelihatannya Bapak sudah sangat siap untuk melaksanakan coaching hari ini ya, sudah mantap gitu dengan persiapan dan kompetensi apa yang ingin Bapak capai itu sudah sangat-sangat mantap sepertinya. Iya Bu, insya Allah Bu, karena proses coaching yang akan dilaksanakan hari ini itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Bu ya, begitu. Sudah dijadwalkan, sudah janjian segala ya. Jadi saya Oke. mohon juga bantuannya dari Ibu untuk mengobservasi saya dan memberikan umpan balik untuk peningkatan kemampuan coaching saya Bu ya. Oke, siap Pak. Insya Allah saya akan membantu mengobservasi proses coaching panjang nanti. Selamat melaksanakan coaching. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Panjang jauh-jauh hari untuk proses coaching ini mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan nanti hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Panjang. Amin, terima kasih atas doanya Bu. Sama-sama Panjang. Mangga dipersilahkan untuk proses coachingnya ya. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Panjang. Wah, kayaknya udah lama nih nggak ngobrol. Iya nih Pak, sibuk sekali ya Pak ya. Jadi jarang banget ngobrol nih. Iya Bu. Terus apa nih Bu yang mau kita obrolin hari ini Bu? Iya, ini nih Pak, saya mau ngobrolin masalah kemarin keputusan dari kepala sekolah Pak. Keputusan kepala sekolah. Mm, Yang mana tuh ya Bu? Ya kan kepala sekolah itu memutuskan banyak hal ya Bu ya. Yang mana coba Bu? itu tuh Pak, keputusan beliau yang memilih dan menetapkan saya sebagai koordinator acara perpisahan kelas 9 nanti Pak. Oh, yang itu. Coba gimana gimana? Saya ingin dengar lebih jauh nih. Ada apa nih dengan keputusan itu Bu? Iya ya Pak, ini nih saya masih galau Pak. Galau ya. Galau gimana Mm-mm. Bu? Coba coba bisa cerita nggak Bu? Ya, jadi gini nih Pak ya, saya kan belum pede nih Pak, bahkan saya nggak pede sama sekali nih jadi koordinator acara perpisahan kelas 9 nanti, soalnya secara saya tidak pernah punya pengalaman untuk menjadi apa koordinator seksi acara, apalagi sebagai apa pelaksananya Pak, itu Pak. Oh gitu. Terus kira-kira apa nih tujuan Bu Imas dalam diskusi kita hari ini nih? Iya Pak, saya ingin mendapatkan pencerahan terkait tugas saya yang tadi Pak. Nah, menjadi koordinator acara perpisahan nanti, gimana nih caranya supaya saya bisa pede aja gitu Pak. Oh begitu. Baiklah, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat ya Bu ya. Dan Bu Imas mendapatkan pencerahan. Lalu di akhir memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menuntaskan, menunaikan ya tugas sebagai koordinator seksi acara tersebut ya Bu ya. Seksi perpisahan ya, seksi acara perpisahan. Ya Pak, insya Allah saya yakin begitu Pak, karena yang saya ketahui kan Panjang itu memiliki pengalaman yang luar biasa, sangat mumpuni dan sangat ahli dalam bidang apa ya, dalam membuat acara-acara perpisahan seperti itu, Pak. Yang saya tahu seperti itu sih, kalau makanya saya apa ingin ngobrol sama Bapak juga, karena saya dengar seperti itu. Bu Imas ini bisa aja. Sebenarnya sih saya biasa-biasa aja Bu ya. Oh ya, Bu Imas, tadi Bu Imas menyampaikan bahwa Ibu tidak pede nih jadi koordinator acara perpisahan. Ini kalau boleh tahu kenapa ya Bu ya? Begini Pak nih, perpisahan kan acara yang besar ya Pak. Acaranya harus luar biasa, istimewa. Nah, saya belum pernah terlibat Pak. Bahkan membuat acara seperti itu saya belum pernah banget Pak.
Nah, saya khawatir acaranya tidak sesuai, Pak. Gitu. Khawatir ya, Bu ya. Yang Ibu khawatirkan apa, Bu? Yaitu saya khawatir acaranya tidak berkesan. Soalnya ini kan acara perpisahan yang harus diingat seumur hidup, Pak, oleh para siswa. Masa acaranya tidak berkesan? Kan saya juga, Pak, yang malu. Oh, begitu. Ibu khawatir acaranya tidak berkesan. Memang yang acara perpisahan yang tidak berkesan itu seperti apa sih menurut Ibu? Apa ya, Pak ya? Ya mungkin tepatnya biasa saja, kemudian temanya kurang menarik mungkin ya. Kemudian tidak ada unsur kejutannya atau apa gitu, Pak. Nah, kemudian acaranya ya datar-datar aja seperti biasa gitu. Nah, kayaknya seperti itu sih, Pak, yang saya pikirkan. Oh, begitu ya. Jadi acara yang tidak berkesan menurut Bu Imas itu semuanya serba standar begitu ya. Tempatnya, Iya, temanya, acaranya, dan lain sebagainya. Enggak ada yang istimewa begitu ya, Bu ya. betul, Pak. Pokoknya kalau kata anak-anak mah garing gitu, Pak. Oke, lalu yang berkesan itu yang seperti apa nih menurut Bu Imas? Apa ya? Mungkin kebalikannya dari itu, Pak. Ya, tempatnya beda, kemudian temanya unik, acaranya variatif, bahkan ada merchandise gitu, Pak. Lucu juga kayaknya, Pak, kalau kayak gitu. Wah, menarik tuh Bu. Bisa Ibu beri contoh nggak? Tempat yang berbeda, tema yang unik, acara variatif, dan merchandise-nya apa kira-kira? Biasanya kan perpisahan itu dilaksanakan di tempat yang terbuka ya, Pak ya. Misalnya di sebuah taman yang apa? Maksudnya gini, kan kalau dulu-dulu itu perpisahan itu biasanya dilakukannya tuh di dalam gedung gitu Pak ya, di dalam atau di ruangan tertutup lah. Nah, mungkin kita sekarang bisa melakukannya di tempat yang terbuka Pak, misalnya di taman yang pemandangannya sangat indah gitu. Kemudian kita buat temanya menjadi lebih unik, lebih menarik. Bisa juga sih temanya itu disesuaikan dengan kostum anak-anak Pak. Kemudian acaranya juga bisa dilengkapi dengan konser musik misalnya, kemudian penampilan menari tradisional, stand up komedi, pemberian penghargaan, lalu mungkin merchandise-nya itu bisa juga apa ya dengan karikatur yang lucu dari masing-masing wisudawan atau wisudawatinya, Pak. Kayaknya seperti itu deh, Pak. Wah, itu keren banget tuh Bu. Bisa jadi tuh, bisa jadi tuh buat buat inspirasi buat perpisahan itu Bu. Bagus tuh Bu. Bener juga ya, Pak. Kok kalau begini saya jadi kepikiran nih, Pak. Mungkin Ibu sudah mendapatkan pencerahan ya Bu ya, seperti tujuan diskusi kita kali ini di awal Bu. Iya ya, Pak. Kayaknya seperti itu sih, Pak. Nah, selanjutnya apa nih yang bisa kira-kira Ibu mau lakukan nih selanjutnya? Mungkin saya akan mengadakan diskusi, Pak, dengan anggota seksi acara perpisahan lainnya. Wah, jadi bagus tuh Bu. Mungkin mendiskusikan yang tadi ya Bu untuk acaranya biar berkesan itu seperti apa begitu ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, saya juga nanti ingin tahu pendapat mereka seperti apa, kemudian mencoba untuk merumuskan susunan acaranya seperti apa. Gitu, Pak. Oh, mantap sekali. Terus siapa lagi nih yang kira-kira Ibu bisa ajak diskusi untuk mengembangkan acara perpisahan itu Bu? Mungkin siapa ya? Kayaknya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, Pak. Saya dengar beliau juga mumpuni tuh, Pak, dalam bidang acara seperti ini. Wah, itu bisa sangat melengkapi sekali, Bu. Ibu bisa mendapatkan insight-insight baru gitu terkait acara yang Ibu dan teman-teman di seksi acara akan lakukan. Terus kira-kira kapan nih, Bu? Ibu akan melaksanakan semuanya itu, Bu? Insya Allah secepatnya ya, Pak ya.
Sepertinya besok, Pak. Soalnya besok saya ada jam kosong ketika anak-anak sedang ekskul, Pak. Wah, diskusinya pasti seru ya Bu ya. Jadi Ibu sudah pede ya sekarang menjadi koordinator seksi acara perpisahan kelas 9. Alhamdulillah, sepertinya begitu, Pak. Nah, sekarang saya juga sekarang sudah semakin plong, kemudian sedikit ada gambaran ya Pak ya, seperti apa nanti menjadi seksi acara itu gitu Pak. Oke, Alhamdulillah ya Bu ya. Terus supaya saya tahu progresnya gimana nih Bu? Mungkin kita diskusi lagi ya Pak ya. Ini kan hari Ahad ya Pak ya. Nah, kayaknya Senin lah kita ini lagi ya Pak ya, kita ngobrol lagi. Bisa nggak Pak? Senin, yakin nih Senin. Kalau bisa atau kalau mau Senin ya mungkin siang seperti ini ya Bu ya. Oke, baik deh Pak. Saya ikut jadwal Bapak aja. Ya, kalau Bapak bisanya seperti itu, boleh nggak apa-apa. Nanti siang lagi aja ya. Nah, sekalian saya juga nanti bawa rumusan susunan acaranya yang untuk nanti sekalian saya presentasikan ke Bapak. Nanti di apa yang dipresentasikan di tempat perpisahan nanti. Oke, jadi Ibu akan mencoba untuk membuat rumusannya yang nanti akan dipresentasikan di depan panitia perpisahan ya, dan kepala sekolah juga ada di situ, lalu juga memperlihatkannya ke saya Pak, ya Bu ya. Oke Bu, Iya, Senin kita ketemu lagi ya. Sudah tidak sabar saya melihat hasilnya. Pasti sudah acaranya bagus, menarik dan unik nih Bu. insya Allah Pak. Makasih ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada saya sehingga saya sekarang sudah semakin tergambar ya bagaimana menjadi seksi acara itu. Itu Pak. Oke, sama-sama Bu Imas. Semangat terus ya, pantang menyerah dan jangan lupa bahagia. Siap Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuli, bagaimana pendapat Ibu mengenai praktik coaching saya tadi Bu? Oke, baik Panjang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya, karena proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik. Iya Bu, Alhamdulillah. Iya, Panjang. Tadi Bapak sangat keren sekali melaksanakan coachingnya dengan alur Tirta ya. Saya lihat sesuai dengan alurnya luar biasa sekali. 2 jempol buat Bapak dan saya sangat appreciate terhadap coaching yang Bapak laksanakan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi Bu. Iya, amin. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah indikator coaching tadi sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah ya Bu ya. Tadi saya sudah mendengarkan aktif gitu ya. Lalu mencoba untuk menemukan kata-kata kuncinya dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kuncinya. Sehingga pada akhirnya coach tersebut mampu menemukan solusi-solusi dari dalam dirinya sendiri sehingga dia pada akhirnya menjadi berdaya. Begitu Bu. Oh iya, secara umum memang saya lihat juga sudah sangat baik ya, bahkan keren proses coachingnya. Nah, Bapak sudah dapat mendengarkan dengan rasa, jadi memunculkan rasa gitu dalam proses coaching tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan pada akhirnya coach dapat menemukan solusinya sendiri. Dengan kata lain, mampu memberdayakan diri coach tersebut. Terima kasih Bu. Saya berjuang semampu saya Bu tadi agar hasilnya maksimal begitu Bu. Wah, perjuangannya sangat luar biasa. Tadi saya melihat Pak Enjang sangat keren. Perjuangannya sangat luar biasa, sangat keren. Kalau saya beri nilai dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 9,5 deh buat Pak Enjang. Karena sudah Alhamdulillah. sangat baik proses coachingnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kebaikan hatinya Ibu. Oke, sama-sama Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta ya, dengan kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan. Nah, ada kompetensi lain yang ingin Pak Enjang kembangkan lagi di masa yang akan datang? Oke, terima kasih Bu. Saya rasa PR-nya adalah bagaimana saya untuk bisa ya
lebih mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, Bu. Karena ketiganya itu tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya gitu loh, Bu. Saya harus bisa mendengarkan dengan aktif supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lewat kata-kata kunci yang diberikan oleh coach itu. Nah, dengan cara seperti itu, coach akan dapat menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya, kemudian secara dengan sendirinya dia akan menjadi berdaya. Begitu, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Saya rasa demikian juga ya Pak dengan yang saya lihat tadi. Dan saya yakin Pak Enjang akan mampu melaksanakannya karena saya lihat Pak Enjang itu sangat kompeten, memiliki semangat yang tinggi dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan coaching. Nah, tentunya pada akhirnya saya yakin Pak Enjang akan bisa menjadi seorang coach yang luar biasa. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih sehingga saya menjadi lebih percaya diri ke depannya. Oke, sama-sama Pak. Dan saya rasa itu cukup ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali dan berdiskusi di masa yang akan datang. Dan untuk coaching hari ini saya cukupkan mungkin ya sampai di sini. Sebagaimana saya sebagai pengamat, saya melihat bahwa Pak Enjang itu mampu mengcoach Bu Imas sebagai coachee ya. Jadi kemampuan coachingnya sudah ada dan sudah sangat hebat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas eh, kepada Pak Enjang dan Ibu Imas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.